Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Bulan ini jangan dengar mengenai ibu. Allah Ta'ala fil Quran Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa ta'ala ilayhi wa sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya hadiratun hulwatun wallahu mustakhlifun biha fanadhir kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqul nisa fa inna awwal fitnatin fi bani Israil fi an-nisa. Sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Sayyidul Bait, Sayyidul Majlis, Sayyidul Allah, kemudian para anda Ustaz, Mu'alim, kemudian Ustaz Gus Ismail, insyaAllah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak kepada kita semua yang kuasa dan saling mengingatkan sebab manusia mulia ketika mereka saling berbagi dan anak-anak indahnya berbagi itu maka yang berbagi dengan kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, ada dua manusia yang akan menyesal kelak di hari kiamat. Yang pertama adalah orang bodoh yang tidak pernah belajar, yang kedua orang berilmu yang mengajarkan ilmunya sehingga ilmu yang disampaikan bermanfaat kepada orang namun tidak bermanfaat untuknya, sehingga dia akan menyesal kenapa tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh manusia. Baik saudara muslimin, sebelum kita kajian hadis, kita katakan dari hadis, kita bahas kembali apa yang telah dibahas oleh Ustaz Ismail sebagai tambahan bahwa bulan Rajab tentunya adalah bulan yang sangat mulia dan merupakan satu bulan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Kalaulah Rasulullah diangkat dalam peristiwa orang dalam bulan Rajab, maka otomatis ini adalah bulan Mi'raj untuk kita semua. Cuma berbeda dalam deskripsi ataupun dalam definisi. Mi'rajnya Rasulullah adalah diangkat ke langit dalam peristiwa subhanallah asra bi 'abadihi. Namun Mi'rajnya kita ada meditasi dan ada hubungan atau ada kaitan satu ibadah yang diajarkan baginda Rasulullah sebagai oleh-oleh dan bingkisan dari langit. Namanya ibadah langit, itulah salat. Yang salat adalah merupakan agama. Maka oleh demikian, kalau kita punya tamu yang aku, maka pastilah kita punya reaksi dan punya gaya untuk menyambutnya dengan sesuatu yang adil juga. Menyambut datangnya kepala desa berbeda dengan datangnya seorang bupati. Menyambut datangnya bupati beda dengan datangnya seorang presiden. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin luar biasa dan semakin hangat tersebut yang dilimpahkan kepada dia. Lalu apa yang kita lakukan dengan bulan Rajab ini? Satu hal yang perlu kita syukuri. Di tahun yang lalu kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Mungkin ada alfa di sana, mungkin ada ketertinggalan di sana, mungkin ada kelalaian di sana, yaitu beberapa hal ataupun peluang-peluang yang kita lewatkan sehingga Allah masih berkenan memberikan kepada kita rezeki ataupun nikmat dipertemukan kembali dengan bulan Rajab supaya tabungan ibadah dan perbendaharaan kita semakin kita kumpulkan dan kita tebalkan. Maka apa yang telah kita lakukan pada Rajab kemarin jangan sampai mengalahkan apa yang cikal bakal kita lakukan pada bulan Rajab ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Bukankah Anda yang telah menyampaikan doa kepada Allah? Apa yang telah kita sampaikan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasin taqasidana. Barik lana fi Rajab bima'na as-salah wa Sya'ban bima'na as-salah wa Ramadan bima'na al-marhamah wa baligh wa hasin maqasidana bima'na Syawal karena bulan kemenangan. Maka rumus kemenangan dalam agama ini ketika seorang hamba Rajabnya diisi, Sya'bannya dipenuhi, Ramadannya penuh dengan ibadah-ibadah inti, maka berhaklah dia dapat sertifikasi. Apa sertifikasinya? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Silahkan Anda bertakbir tanda keagungan kepada Allah. Kenapa kita agungkan Allah? Karena Rajabnya Anda telah sukses, Sya'bannya Anda telah menang, kemudian Ramadannya Anda telah isi, maka Anda seorang pemenang, bukanlah seorang pecundang. Maka formulatifnya adalah tak mungkin Anda menang kalau tidak Anda ambil Rajabnya, tak mungkin Anda menang dalam bulan Syawal kalau tidak Anda penuhi Sya'bannya, tak mungkin Anda menang di bulan Syawal kalau Anda tidak mengisi bulan Ramadannya. Jadi kalau saya katakan ini adalah 4 bulan merupakan satu episode yang mesti kita sempurnakan dan kita sempurnakan. Baik, apa yang mesti kita lakukan dan kita amalkan dalam bulan Rajab ini? Tasbih, istighfar, dan amalan sudah disampaikan oleh beliau. Yang perlu saya sampaikan adalah karena ini adalah bulannya sholat. Betul, ini adalah bulannya sholat. Maka lakukanlah satu sholat yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya dalam kitab An-Nujum Al-Dhahirah karangan hadits Zain bin Sumaid. Apa kata beliau? Lakukan sholatnya namanya sholatul battah. Namanya sholatul battah.
usolli sunnatan salatal battah arba'a raka'atin lillahi ta'ala atau raka'ataini lillahi ta'ala. 4 rakaat sekaligus boleh, 2 rakaat sekaligus boleh. Apa gunanya? Faman fa'ala bihadhihi salati, yang melakukan salat ini, faghfarallahu dzunubahul battata, maka Allah ampunkan seluruh dosanya secara totalitas. Karena makna battah itu adalah totalitas. Dan Rajab ini adalah bulannya salat, maka mesti ada kekhususan dalam salat kita. Seperti Ramadan adalah bulannya puasa, bukankah Ramadan dibedakan dengan puasa khusus, bukan seperti puasa biasa? Maka kalau Rajab ini kita masuk tahun kemarin belum kita laksanakan, tahun ini saya ijazahkan namanya salat sunnah al-battah, dilaksanakan 4 rakaat dengan niat bahwa dengan salat 1 kali salat yang kita laksanakan di bulan Rajab ini, insya Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Itu yang diartikan secara etimologi dengan makna al-battata. Battata itu artinya adalah totalitas. Al-battata artinya adalah penuh dan habis duit apapun dosa kita yang sebelum-sebelumnya. Andaikan ada yang tercatat, itu yang akan Anda lakukan dosa esok ataupun dosa saudara muslimin. Maka rakaat pertama seperti biasa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca ayatul kursi sekali, kemudian baca al-ikhlas 11 kali, dan itu setiap rakaat yang kita laksanakan. Cukup lama Ustaz. Jangan lupa hukum dalam fikih, kalau Anda tidak bisa salat berdiri ataupun Anda malas berdiri, lakukan salat sunnah dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk Anda boleh laksanakan dengan duduk iftirash, boleh dengan tawarruk, boleh duduknya tarabbuk, tarabbuk markombang silahkan. Sehingga tidak punya alasan untuk kita meninggalkan salat dengan alasan lelah, capek dan penat, karena fikih memberikan solusi terhadap problem yang kita hadapi. Maka saya ijazahkan pertama adalah dalam momentum Rajab yang sangat mulia, laksanakan salat sunnah namanya salatul battah, sebagaimana dalam kitab An-Nujum Adz-Dzahirah karangan Habib Zain bin Sumail, dan itu riwayat adalah dari para ulama-ulama kita saudara muslim. Kemudian yang kedua, ada lagi yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan kitab Kashfatul Qulub yang sama. Wa kanat imra'atun fi Palestina, ada seorang perempuan di Palestina, ketika sampai di bulan Rajab maka dia akan mengambil satu pakaiannya namanya suf, pakaian terbuat daripada kulit. Maka kalau sekarang maksudnya ambillah satu pakaian khusus, mungkin sorban kalau laki-laki, bukanlah kalau perempuan, khusus untuk bulan Rajab, sehingga pakailah itu ketika mengamalkan amalan surah Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Malamnya pakai, kalau siang silahkan pakai bebas tanpa dipakai maksudnya, karena tak mungkin, karena kita berada pada kesibukan. Tapi kalau malamnya buat saraben munggi, Anda bisa nabontar, jadikan Anda pakai ini. Wa ta'allaqta fi 'unukika, gantungkan di leher Anda, saudara, ya kan? Atau bikin jadi sajadah Anda, artinya ikutkan dia dalam luar lingkup ibadah yang sedang Anda lakukan surah Al-Ikhlas. Apa gunanya? Setelah selesai 12.000 Anda takhtimkan selama bulan Rajab, maka wasiatkan kepada keluarga, andai saya mati atau meninggal dunia pada esok hari, jadikanlah ini sebagai tambahan daripada kain kafanku. Seorang perempuan itu juga mewasiatkan kepada anaknya, tapi anaknya karena orang kaya, fakaffana ummaha murtafi'atan, dia mengkafani ibunya dengan kain kafan yang lebih mahal, ya kan? Walamma balagha lail, ketika sampai di waktu malam, ra'a ummahu fi manamihi, dia melihat ibunya dalam tidurnya, mimpi nanti ibunya sedang marah kepada dia karena meninggalkan wasiat. Sebab pakaian yang saya gunakan ketika mengamalkan Al-Ikhlas 20.000 kali, kamu tidak berikan ke tubuh saya setelah meninggal dunia anakku, tolong nanti. Berangkat dia langsung ke kubur ibunya dan digali. Walamma, ketika dia sampai ke kubur ibunya, setelah dia gali, jumbash, kuburnya digali, maka ibunya sudah tidak ada, jasadnya sudah hilang, ya kan? Fasami'a nida'an bin hatif, dia mendengar suara dari sosok yang tidak terdengar, tidak terlihat orangnya, namanya al-hatif kalau bahasa Arab. Binega lakna ngadida, binega suara ngadida lakna, makanya bahasa Arab telepon al-hatif, bahasa Arab handphone al-hatif, karena suaranya terdengar, orangnya tidak terlihat, ya kan? Sami'a sautahu walam tara saksahu, Anda dengar suaranya dan Anda tidak melihat orangnya, namanya al-hatif. Kuel hatif, ada hatif, hatif, hatif. Setelah muslimin yang dimuliakan Allah, maka kemudian apa yang terjadi? Disampaikan, man dakhala alaina, siapa yang masuk ke dalam kami, artinya mengamalkan Al-Ikhlas 12.000 di bulan Rajab,
fala natruku atau fala nukhambihi fardan wahida, maka kami tidak akan membiarkannya dalam kesendirian. Ternyata orang yang mengamalkan ini, insya Allah jasad manusianya akan Allah Ta'ala angkat ke dalam surga Allah Ta'ala. Surga yang mana? Bukan surga yang akan menjadi tempat kita setelah hari pembalasan, tapi surga spesial yang Allah Ta'ala siapkan. Berarti suratul Ikhlas dan salat Al-Fatihah. Faham baru mau faham mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka hadis. Hadis juga. Ada pertanyaan? Salah seribu. Dua bolas. Mai tawarku. Bolas demo. Sebenarnya kalau niat naik, tapi kalau enggak Niatna ada khasrah. Cuma kasih. Hadis beda. ya. Mana dia? Terus tiga. Pasrah. Diam ya. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an." Itu kan? Jadi apa? Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an. Itu kan? Itu Bang. Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an falyuhmadillaha wa la yusbi'u dzalika. Ketika kalian melihat saudaramu sedang diuji, ketika kau melihat saudaramu sedang diuji dalam kurung ditimpa musibah, ketika melihat saudaramu sedang dibala, sedang Allah Ta'ala uji, faliyuhmadillah, maka ucapkan alhamdulillah. Walam yusmi'hu, tapi jangan sampai dia dengar ucapan lain. Meninggal sian ini ya. Bukan terjadi pada kan? Bukan dikit-dikit pula kan? Idza apabila ra'a ahadukum bi akhihi bala'an, ketika kalian melihat saudara Anda sedang Allah Ta'ala uji dengan ujian apapun lah maksudnya, falyuhmadillaha, maka ucapkan alhamdulillah, wala yusmi'hu dzalika, tapi jangan sampai dia mendengar ucapan alhamdulillah. Baik, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tua terundang lewatan kala itu dalam semangatnya. Mengganggu. Lalu itu. Dokter lain ini sudah dilegi duduk kopi. Baik. Fitrah kehidupan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun dalam hidup ini pasti akan ada namanya pasangan-pasangan. Hitam putih atas bawah, ya kan? Semua ada pasangan. Kesenangan dan ujian adalah merupakan bagian dari kehidupan. Kalau Anda tidak suka diuji, maka jangan pernah hidup di atas dunia. Karena ujian itu adalah merupakan bagian dari perjuangan dan perjalanan manusia. Jadi orang-orang yang beriman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ atau ahasib an-nas an yutraka ay yaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan mereka telah beriman kepada Allah padahal mereka belum Allah Ta'ala coba. Jadi cobaan itu bagian daripada iman atau konsekuensi daripada keyakinan Anda. Cuma apa yang dipesankan oleh Nabi, ketika Anda diuji, sabar. Ya, ketika Allah Ta'ala kasih rezeki, qanaah. Ketika Allah Ta'ala berikan kepada Anda, ketika Anda menzalimi, maka minta maaf. Ketika Anda dizolimi, maka memaafkan. Itu bagian daripada konsekuensi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kalau kita mendengar ada salah seorang daripada saudara kita sedang Allah Ta'ala uji dengan ujian apapun, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah bukan innalillah? Tetap innalillah yang kita bacakan dalam bahasa zahir. Tapi ucapan alhamdulillah adalah Anda sedang bersyukur kepada Allah bahwa ujian itu tidak menimpa kepada Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda sedang bersyukur kepada Allah bahwa dia Allah Ta'ala uji demi untuk meningkatkan martabat dan tabaqat imannya. Betul? Demi untuk meningkatkan martabat dan tabaqat imannya. Karena dalam kitab tafsir Sawi dijelaskan, ketika ujian itu menimpa kepada orang yang beriman, kalau orang berimannya itu adalah orang yang berdosa, maka Allah
Allah sedang mengkikis dosa-dosanya. Kalau ujian itu datang kepada para ulama, meninggikan derajat dan kedudukannya. Kalau ujian itu datang kepada anak kecil, mengampunkan dosa ayah dan ibunya. Kalau datang kepada orang naudzubillah yang tidak muslim, berarti peringatan penting untuknya atau warning up. Jadi kita lihat dulu objeknya siapa yang menjadi ujian. Tapi tatkala kita mendengar ada saudara kita yang sedang Allah Ta'ala uji, ucapkan alhamdulillah slow dengan kuat. Karena kalau kuat kita ucapkan alhamdulillah, nanti dia akan meloding kita. Itu akan meloding, bumbak keluar. Anda menari-nari di atas muka dan seterusnya kan. Berarti tetap kita ikut menunjukkan wajah yang sedang gelisah, tapi secara pelan dan santai ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak ada hal yang sia-sia di balik apapun yang Allah Ta'ala timpakan kepada seorang hamba. Betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap manusia itu ditimpakan ujian dan api karena punya wus'ah. Apa itu wus'ah? Daya kemampuan, power yang sangat kuat. Iman itu adalah namanya definisi iman. Wa ammal iman huwa the power of the capacity. Itu namanya iman. Jadi kalau tidak punya iman, maka tidak punya power, tidak ada. Tapi kalau dia punya iman, maka iman akan mengkantar semuanya, sehingga dia memahami memang dunia adalah tempatnya ujian dan cobaan, bukanlah tempatnya kesenangan. Betul. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, irhamul yatama, sayangi anak yatim, perhatikanlah para ghuraba al-ghuraba, di annani saghirun fil yatama. Itu apa? Karena aku saat kecil ada anak yatim, dan setelah besarnya adalah ghuraba perantau. Jadi mesti kita tahu dan memposisikannya. Agama sudah menunjukkan itu semua. Kesimpulan, diucapkan alhamdulillah ada dua alasannya. Pertama, bukan Anda yang sedang diuji. Kenapa bukan Anda? Karena Allah tahu iman Anda belum kuat untuk menghadapinya. Yang kedua, dia Allah Ta'ala uji. Di balik ujian ada hikmah yang terkandung, namun terkadang buta mata kita untuk membaca. Ya, dalam hadis Nabi yang tadi dikatakan, u'tu a'yunakum hadzaha, berikanlah hak daripada mata Anda. Mana hak mata kita? An-nazrata ila suhufin, memandang suhuf Al-Quran, maksudnya ma'at tafakkur, tapi melihat Al-Quran bersama tafakkur, ya kan? Ma'at tafakkur fi ajaibiha, tafakkur terhadap keajaiban Al-Quran. Kalau kita memandang Quran dengan tatapan kosong, maka Anda tidak memberikan hak mata Anda kepada Quran. Maka saudara muslimin, siapapun yang kena musibah, Anda mendengar ucapan alhamdulillah, tapi you can say it just slowly, ucapkan dengan pelan-pelan, jangan sampai kuat-kuat, nanti kena kumpak. Lanjut 100. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid, kalau kamu melihat seseorang istiqomah ke masjid, kalau kamu melihat seseorang istiqomah ke masjid, kalau kamu melihat seseorang istiqomah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah keimanan, maka saksikanlah keimanan, maka saksikanlah keimanan. Baik saudara kaum muslimin, dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah, Imam Nawawi mengatakan orang berangkat haji kalau tidak berkunjung ke kota Madinah maka tidak sempurna. La ismama fi haji, tidak sempurna hajinya. Kenapa? Ya enggak. Ka'bah itu mulia, itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi ardun atau biqa'un minal ardi alladhi qaddina fihi Rasulullah, satu tanah atau sebidang tanah yang dimana dimakamkan Rasulullah, afdalu minal Ka'bah kama qala ulama. Jadi afdal tanah yang menyimpan jasad Rasulullah daripada Ka'bah. Sesampai di negeri Madinah, ada tuntutan yang kebiasaan kepada kita, namanya arba'in. Apa itu arba'in? Melaksanakan sholat selama 8 hari. Dalam satu hari sebenarnya itu ada 5 sholat. 8 kali 5 sama dengan 40. Maka arba'in sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Dalam hadis Nabi yang melaksanakan sholat dalam hadis Nabi, dalam kitab yang berjudul Al-Baqi'ul Qarqad dikatakan, Al-Baqi'ul Qarqad, dia cetakan Arab Saudi, bahwa siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu, maka maktubun akan tertulis di kabinnya 2. 1. Bara'atun minan nifaqi, yang kedua bara'atun minan nari, terlepas daripada jiwa kemunafikan, terlepaslah dia dari api neraka.
Dan bukti sertifikasinya kata Nabi, idza ra'aitum rajulan ya'tadu fil masajid atau ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman, maka saksikan keimanan dia yang sudah benar-benar kokoh. Jelas. Jadi mengkokohkan iman. Aduh Ustaz, seulang pulang balik iman onang. May jawab Nabi, may sibuk, belum bersapa-sama deh. Sering ke masjid, selesai. May Inong muna sumusunod kuat iman itu. Para bebe pa nomor gitu. Pas deh. Butuh nih kan. Maka orang yang berangkat ke masjid, yang membiasakan diri ke masjid, maka dia adalah orang yang beriman. Sebab masjid itu sejuk bagi orang yang beriman, terasa panas bagi orang yang munafik. Betul. Makanya apalagi sholat subuh kan paling berat toh kan? Apalagi sholat subuh paling berat. Saking beratnya sholat subuh. Nabi katakan rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia segala saja. Mana 2 rakaat fajar? Ittifaq ataupun mayoritas ulama Syafi'iyah menfatwakan 2 rakaat fajar itulah sunnah qabliyah. Jadi pada waktu Ustaz mendengar orang silahkan masalah. Cuma aksar ulama itu qabliyah. Kenapa? Karena tidak ada jarak, tidak ada sholat antara witir dan subuh. Qabliyah. Jadi usul di sunnatul fajri tolak, tapi itu qabliyah Anda udah. Usul di sunnatul qabliyah boleh, itu namanya sunnah fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena paling susah bangun ketika kita tidur. Nah, karena susahnya menentukan pahala Anda. Betul. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, khazainil muna ala qanatiril bi'ad. Apa tuh? Seberat tantangan Anda, setinggi itulah nilai Anda. Mun magodang tantangan mereka, mun tinggi dan nilai. Ujian anak SD, anak SMP, beda. Mau jadi mahasiswa, ujian mahasiswa, beda lagi. Mau jadi LC, beda lagi. LC license, bukan LC lagi cemas, beda kan? Mau jadi MA S2 berarti beda. Master, bukan mendaying asli, kan? Itu berbeda. Mau jadi dokter, beda. Mau jadi profesor, mesti punya penelitian. Jadi semakin tinggi semakin susah maksudnya. Bagikan anak Anda yang menanjak di beberapa tangga pertama, tangga kedua, tangga masih oke. Tapi di tangga ke-1 mulailah jongos-osa. Kalau kata ayah Adanan anak si Banggori, dia bentuk napas kontin ini, komandor tiga di luar kan. Jelas ya? Berarti ke masjid adalah untuk menstabilkan iman kita. Sendiri masih kuat imanku, carakanlah iman Anda di masjid. Caranya bagaimana? Ya'tadul masajid, biasakan dulu sekali 2 kali. Ahli sudah sunyi bulan dan yang ngorai 24.100 101. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitumul hariqa fakabbiru. Kalau kalian melihat kebakaran maka bertakbir. Kenapa? Fa inna takbira yufi'u, karena takbir itu akan mampu memadamkannya. Orang yang kerja di pemadam kebakaran mesti mereka diajarkan bagaimana cara bertakbir. Karena di samping mereka surbukkan airnya, mesti mereka sambil menggemakan takbir. Kenapa mesti takbir? Betul. Api adalah bagian daripada makhluk Allah. Seperti harimau yang sangat kuat, bagian daripada makhluk Allah yang dikenal dengan raja hutan. Sekuat-kuatnya manusia, kalau dia bukanlah majikan harimau, maka manusia buat itu akan diterkam oleh harimau. Tidak ada arti kekuatan untuk seekor harimau, tapi arti kelembutan seorang majikan. Dia akan mampu melumpuhkan kekuatannya, sehingga sentuhannya menjadi sentuhan kelembutan. Akhirnya harimau itu akan nyaman dan sehingga kehilangan kekarangan. Paham? Api adalah bagian makhluk Allah, namanya si jago merah. Gak bisa ditundukkan oleh siapapun kecuali majikannya, itulah Allah. Maka kau sebut pencipta dia akan padam sendiri. Karena api tidak bisa ditundukkan kecuali ditundukkan sang penciptanya. Maka cuma sudah dapat logika naik kan asri takbirina. Ada takbir Tuhan di Allah. Dia membeli apion. Kan dia betul dia. Sejahat-jahatnya anak aku ini dipegang. Insyaallah sih deh. Kecuali keluarnya nak resi sampuraga. Kan dia betul. Buangan guru baguan aku sudah si maling pundang lesnya itu sih deh. Nangkal deh.
Aku ngane wae wis si Raja Namrud sedai deh. Nah, si Firaun na ibe, Korun ibe kan. Naban masudai. Nah, anggo dada kon maksud na asli di pinak niya ini insyaallah tartai mod deh. Ayahnya pasti tahu di mana letak kelemahan anaknya. Contoh, beliin mainan sebelum kasih nasihat. Dia punya psikologi pemahaman rasa atau asas inilah yang membuat terjadi antara dua hati sehingga menjadi satu jiwa, terjadi komunikasi, maka muncul kedamaian, garangnya akan hilang. Kenapa? Karena mukalamah min qalbin ila qalbin, bicara dengan hati ke hati. You and me, friend, ya, bukan kode tamar aman deh. Jelas? Nggak jelas juga. Ampun sih. Nah jelas. Nah kenapa api itu tunduk? Karena orang bisa menundukkan api, enggak? Karena penciptaan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang di bumi, apa yang ada di semesta itu bertasbih kepada Allah. Api juga mereka sering berzikir kepada Allah. Kalau Allah yang menyuruh mereka pandang mereka akan idza arada syai'an, ini kan ayakun Kun fa innama amruhu idza arada syai'an kun, kata Allah, fayakun, jadilah dia. Ngobul barakat lagi. Ini memang dukun kan? Nah, jelas be. Jadi takdir memadamkan api. Kenapa? Karena takdir itu adalah sifatnya Allah. Akbar. Allah itu lafzul jalalah. Ketika disebut Allah maka mencakuplah seluruh kandungan asmaul husna. Allahu al-Malik masuk, Allahul Quddus masuk, Allahul Bir masuk, Allahul Ghafur masuk. Tapi Anda sebutkan Ghafur, tidak masuk Quddus. Anda sebutkan Quddus, tidak masuk Al-Malik. Maka kalau Anda memadamkan api dengan ucapan dia Quddus, ini ya buat warnian. Tapi kalau Anda sebut Allahu Akbar, api dia tahu siapa yang menciptakan dia. Maka tasbih dia itu akan berubah menjadi satu kenyataan, mau tidak mau dia mesti padam. Sebab disebut sang pencipta dia. Siapa yang tidak bisa ditundukkan? Betul. Sekeras-kerasnya karang bisa ditundukkan. Buktinya Gua Safarwadi Pemijahan itu adalah gua karang, batu dibakar, tapi tertunduk dengan perintah Allah yang diamanahkan lewat Syekh Abdul Muhyi. Kan? Syekh Abdul Muhyi tertunduk bin Raden Kusuma. Ibunya namanya Syarifah Ziyah. Kan? Dilahirkan pada tahun 1650 dan meninggal pada tahun 1730, umur 80 tahun. 19 tahun dia berangkat ke Mekah belajar kepada Syekh Abdul Rauf, mursyid kambil dari Tariqat Asy-Syadzili. Setelah pulang dari sana, dia kembali bukan langsung ke Tasikmalaya, tapi ke Amdel Delta. Kemudian diutuslah dia untuk membuka satu kampung di Tasikmalaya. Karena dia kholwatnya di Bukit Karang, maka julukan dia adalah Haji Karang. Batu di Bakasan ini kan, tapi ditundukkan. Kenapa ditundukkan? Allah yang suruh supaya tunduk. Sebab dia adalah waliyun min awliyaillah. Ada mustahil. Nah mustahil imanmu yang membuat semua mustahil. Kalau Anda yakin semua tidak ada yang mustahil. Nah mustahil ada. Mustahil Allah dua. Itu mustahil. Karena buat Allah tidak ada yang mustahil untuk menciptakan segala sesuatu. Jangankan menciptakan atau menjadikan yang sudah ada, menciptakan yang belum ada sekalipun Allah tidak mustahil bisa dilakukan. Itu namanya Allah. Maka ketika disebut nama Allah, sudah di sana Allahul Ghafur, Allahul Ghaffar, Allah yang maha menundukkan. Makanya Allahu Akbar, Allah maha besar dalam segala apapun. Sebesar-besar api, Allahu Akbar minal api. Sebesar-besarnya raja, Allahu Akbar minal raja. Kan gitu kan? Sebesar-besarnya kekuatan harimau, Allahu Akbar min kekuatan harimau. Sebesar-besarnya apapun yang Anda takuti dalam hidup, Allahu Akbar min kulli syai'in akbar. Jelas, paham ya? Nah, faham dang kontusi lanjut 102. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu biqaumin su'a ja'ala amrahum ila mutrafihim. Ketika Allah Ta'ala menginginkan kecelakaan kepada satu kaum, saat kami celakaun kaum dengan terpayut di barat muslimin dan itu kan Allah langsung nggak langsung bentuk saja ada kata dia ja'ala amrahum ila mutrafihim. Allah berikan kepemimpinannya kepada orang yang suka berfoya-foya. Terjadi di dunia orang miskin miskin manusia ada yang menurut manusia ada yang menurut adfat
Hah? Saya baca iklan, tapi iklan dalam di internet. Video di privat. Apa? Privat. Papua. Kami hidup di atas emas dan kami punya kehidupan di atas tumpukan minyak. Tapi itu semua punya orang, kami punya cuma pisang. Paham kan? Hidup di atas emas, di pot adalah emas. Hidup di atas tumpukan minyak karena memang penghasil minyak. Tapi itu semua adalah bukan punya kami. Kami hanya punya pisang. Jadi mereka punya emas dan minyak, kami cuma punya pisang. Paham ya? Bukan lautan, tapi kolam susu. Berarti ketika kecelakaan akan terjadi pada satu kaum, apa sanad, apa silsilahnya dari mana? Allah awali yang pertama, ja'ala amrahum ila mutawafiqin. Urusan mereka akan diserahkan kepada para pemimpin-pemimpin yang sudah. Kalau dia berpoya-poya mengajak kaumnya ikut berpoya-poya, oke. Tapi kalau dia berpoya-poya sendiri dan menari di atas luka yang menganga rakyatnya sendiri, ini artinya aradallahu su'an fi qaumin, memang Allah akan mencelanakan negara ini. Dia jawab maksudnya bani asudure sunan kehidupan aradallahu bisu'in fi qaumin, selesai. Asudure sunan ahan tahun sudah orang balik ginjang-ginjangan aradallahu bisu'in fi qaum, selesai. Waktu namun ngantar kamu bebe sudah kan bosan dari bang pahapal iman ini perlu. Betul dunia orang tinggal begitu mesti cuma jadian beranjang untuk ibadah itu maksudnya. Anda dong ibadah kalau wajib membayar dia mah itu bukan membangun musuji perlu deh kasih pun ada anak ibadah itu deh. Makanya degup nafas seorang petani atau seorang bapak, degup nafasnya adalah tasbih. Lo jalan ada abang muha nama nafas saja ben lo jalan sadarinya kita mau tasbih dia bang. Karena juga bang untuk anakmu, untuk istrimu. Waqad kharajta fi sabilillah, Anda sedang berjuang di jalan Allah. Kalau Anda ikhlas, matinya mati syahid. Ini ibadah di studio. Ada bos saya. Loja sini kan insomnia, ngatar kode, makan tak enak ceritanya. Kan belum tahu soal dia anak perintah. Laksanya kemarin dia malam waktu dalam makan tamu dua Mei. Ini saya. Siap lah, ini nanti itu tidak dia mau tamu dua kakak, kepala kakak pusing tuh, ya kan? Nama ini nasi dia, kamu maruna tambu betul ni tambu dua Mei Allah. Jadi bang terjawab itu bang, terjawab Mei jabat dihancurkan Tuhan sadar, kamu ya bang, aturan kepala desa berbeda. Mujrim bin dogim. Mujrim kan apa maksud gitu? Dogim ini kan harus partai be. Mana tangan be? Saat namun tak kerja zaman. Ini sudah pun ngatar pature sa kampung, abang pature sa ombo. Ini demor. Ini tar pature sa ombo, abang pature sa baras. Ngatar pature bang, pature ta hodat anak dia, ngatar pature hodat anak dia na burmi. Pature din mo sendiri sa rose. Jadi namun memelek don, namun makro don, namun mikro, pun memelek mengkerucut. Ya Allah selamatkan bayar habis sekampung. Ngatar baik. Habis sekahal ya Allah. Indara. Habis sombong ya Allah. Ini bisa. Habis sabar. Ini bisa. Selamatkan oleh Allah. Selamat. Ini berarti. Ini itas belum di sana. Nama ada putus sabar. Ada pun berbuat. Kembali ke sini. Ya, ulang punya. Soal si Dennis ini kan saya suruh kopi. Sekarang cas dalam dia. Itu belum cas. Jelas mesti bang. Jawaban fakta nih. Jadi nangkun kita menjadi jurus yang asusunan aradallah bisu'in fi qaum, selesai. Selesai 103. Tamat nama ngajian jadi debo. 103. Idza sa'altumullaha, kalau kalian berdoa, fas'aluhu bibutuni akuffikum, maka mintalah dengan perut jarimu. Ulang senon musuh warna kampur terdor turuti kan haon saja melakukan berganti musik tinggal musik itu goyang Karawang kan. Ketika kalian berdoa mintalah dengan perut jarimu, Allah wala tas'alu bi dhuhuriha, jangan terbalik kan.
Bilang pandai tang burung naon, duhur tang burung apa? Dan jangan minta dengan tang burungnya. Tsumma la taruddu hatta tamsahu bi awjuhakum. Kemudian jangan letakkan tanganmu sebelum kau usapkan ke mukamu. Ada borkat tangan menua. Kemudian Surat hukumnya. Jangan kembalikan tanganmu, jangan turunkan tanganmu sebelum kau usapkan ke wajahmu. Fa inna Allah ja'ilun fiha barakah. Karena di tanganmu Allah ciptakan berkah. Jadi kita menghapus sirozik kok. Fa inna Allah ja'ilun fiha barakah. Harus berkah. Kita membuka perjalanan kok. Tutup. Ulang terbalik dah. Kecuali doa tolak bala. Anu lebih kan dia ada fi'al aja kan. Itu ada itu loh, senjuri kan. Kan soalnya ni kan dia ada fi'al tolak. Yo kan bro. Anu ya ngomong tolak balai soli dari kitab melihat itu sih. Berarti adab doa kan mau juga mewajarkan ulang lupa betul dia benar bisa disulang lupa on salat nasin ayah mahmudi. Pertama ucapkan doa istighfar, baru kemudian afdalud doa alhamdulillah tuh, wa afdalud doa bilhamdulillah hamdan yuwafi. Di mana paling afdal kan? Jadi sayyidul hamdi mawar hamdan yuwafi. Coba pangkal alhamdulillah bil alamin bajalo asal membuat Quran dai alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Itu afdalul hamdi hamdan yuwafi. Jelasan kitabna Adhkarun Nawawi. Baru kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammad. Aso doa mu'allaq baina as-sama'i wal ard qabla an yusalla 'ala nabi. Doa terkatung-katung kalau salat kepada motor namun selawat on. Baru Rabbana zalamna. Susunan lain tadi dah. Rabbana zalamna. Kenapa Rabbana zalamna? Pengakuan dosa. Karena orang tidak berdosa ketika meminta Allah kabulkanlah. Makanya aku dulu dosanya. Baru Allahumma ghfir li dhunubi wal walidayya asridallah fi ridal walidayya. Wa ba'dahu setelah itu minta apa yang diinginkan. Kemudian tutup lagi dengan selawat kepada Muhammad. Insyaallah kabul berkat la ilaha illallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Lima adab di doa. Mun dia salatna Syekh Ayahanda Mahmud bin bin Khalifah Sani. Khalifah deh. Maksudnya lima bang adab di doa. Jadi ulang lupa be alhamdulillah hamdan yuwafi, kemudian salawatnya bebas sudah dah. Wassalatu sama salawat. Kan aku bisa tambah bang ada salawat Jibril sallallahu ala Jibril, ulang sallallahu ala Muhammad bebas coba ginjang tu dia dong kan sallallahu ala Jibril bilang. Isi mandapnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa man dzakaraha, siapa yang mengucapkan salawat ini ya kan, fazara Jibril fi qabrihi ba'da mauti sab'a marratin fil yawm, maka Jibril akan menziarahi kuburnya 7 kali dalam satu hari. Wa kullu ziyaratin, setiap kali datang ziarah Jibril, ma'aha malakun sab'una alaf, dia akan membawa 70.000 malaikat. Wa likulli malakin lahu hadiyah, dan setiap malaikat akan membawa hadiah. Jadi ziarah Jibril ke kubur tapi 7 kali sadari. Orang sedang berdoa. Ini sallallahu alaihi Jibril coba. Baca ni. Long nangkun penggi di luar dalam habis salat amat. Betul kali Selawat. Saya juga selawat. salat pembuka lagi sebelum hamdan yuwafi. Amal contoh amal zikir sallallahu alaihi Alhamdulillah fi ni'amati wa fi mazid. Wassalatu wassalamu ala Allahumma salli wa sallim. Salat Nabi Bismillah. Bengkok itu sih enggak masalah. Jelas? Insyaallah. Nggak jelas juga ngatar kamu bebe. 104 jam. 12